Pemirsa, memasuki pertengahan Agustus 2026, tepatnya pada hari Rabu 19 Agustus, kondisi udara di Kalimantan memburuk drastis akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan asap terpantau bergerak ke arah utara dan berpotensi mencapai Sarawak, Malaysia, hingga ke Singapura. Parahnya lagi, jarak pandang benar-benar terganggu. Nyaris hanya 1 meter saja. Waduh, pemirsa di Kalimantan harus ekstra hati-hati ya. Tak hanya itu, asap karhutlah ini membawa partikel halus seperti PM25 yang bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan sangat berbahaya. Bahkan sudah masuk kategori berbahaya. Kalau begini kondisinya, lebih baik kurangi aktivitas di luar dan jika terpaksa gunakan masker ya pemirsa. Kita doakan semoga Kalimantan lekas membaik ya. Tapi tidak hanya di Kalimantan, polusi udara juga terjadi di ibu kota Jakarta. Pemirsa, beberapa hari ini kualitas udara di ibu kota Indonesia lagi nggak bagus-bagusnya. Bahkan sempat mengalahkan Kampala, Uganda, dan Delhi, India, Jakarta menduduki peringkat tertinggi kota paling berpolusi di dunia. Tentunya ini bukan sebuah kebanggaan ya pemirsa. Mirisnya polusi udara paling tinggi dan pekat justru terasa pada pagi hari, terutama pukul 6 hingga 9 pagi, di saat anak-anak sekolah dan para pekerja beraktivitas keluar rumah. Kayaknya memang benar-benar membuat resah nih ya, terutama pada waktu kita nih ngantar anak-anak sekolah. Khawatirnya saya anak-anak sekarang nih mudah terkena ispa. Polusi udara, kadang kita dari rumah harus buru-buru pakai masker karena takutnya pas nyampe kerjaan kan jadi beda ya, makanya jadi kusam. Oh iya sih, itu mempengaruhi kesehatan ya, kita jadi gampang sakit dan juga mungkin untuk yang punya sinusitis jadi mengganggu ya, bersin-bersin terus. Oh pernah mungkin mengganggu pernapasan, jadi waktu itu saya pernah izin sakit sih. Jujur mengkhawatirkan banget sih, gedung udah tinggi-tinggi, udah bagus-bagus nih, terus transportasinya juga di kota juga udah modern, tapi kualitas udaranya tuh jelek banget, dan jujur juga gue takut banget kena ispa sih. Bener juga ya kata netizen. Pemirsa, kita bisa saja menghindar jalannya macet. Bisa juga memilih untuk tidak keluar rumah saat hujan. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kita hindari di Jakarta. Yap, menghirup udaranya yang berpolusi. Padahal polusi udara menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, sesak napas, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Jelek itu, definisi dari yang jelek adalah bukan cuma oksigen dan molekul asli bikinan Allah gitu, tapi juga ada banyak partikel-partikel. Yang bahaya itu partikel yang PM25 yang bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dan itu bisa bikin infeksi hampir ke seluruh tubuh kita, menyerang banyak organ-organ tubuh lainnya. Nah, gimana cara kita mengatasi itu ya harus pantau dulu kondisi udara luar, jangan terlalu lama di luar, kalaupun terpaksa keluar sudah saatnya pakai masker lagi gitu. Pemirsa, baru saja terjadi beberapa waktu lalu saat upacara peringatan HUT RI ke-81. Biasanya momen atraksi pesawat tempur dan helikopter adalah yang kita tunggu. Tapi sayangnya langit Jakarta sedang tidak bersahabat. Jangankan melihat keindahan atraksi, saat mendongak ke atas saja, pandangan kita sudah ditutupi oleh kabut abu-abu alias polusi udara pemirsa. Aduh, sayang banget ya, kalau sampai mempengaruhi jarak pandang, berarti kebayang dong pemirsa, sebanyak apa polusi udara di Jakarta? Kalian mau lihat polusi di Jakarta, guys? Kelihatan banget ini. Polusinya guys.
Lalu siapa sebenarnya yang paling banyak menyumbang polusi udara Jakarta? Nah, pemirsa, salah satu sumber yang paling dekat dengan keseharian kita adalah kendaraan bermotor. Coba lihat jalanan Jakarta, motor dan mobil aktif memenuhi jalanan dari pagi sampai malam. Pembakaran bahan bakar dari kendaraan menghasilkan emisi yang kemudian bercampur dengan udara yang kita hirup. Yap, benar. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi terbesar. Tapi ternyata bukan cuma kendaraan bermotor, pemirsa. Ada juga sumber polusi dari sektor energi penghasil listrik, salah satunya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Saat batu bara dibakar untuk menghasilkan listrik, prosesnya juga menghasilkan emisi ke udara. Jadi pemirsa, ketika bicara soal polusi udara, kendaraan bermotor dan PLTU menjadi dua sumber emisi yang nggak bisa kita abaikan. Memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Adi aja nggak pakai motor listrik, mobil listrik. Pemirsa, baru saja ada kebijakan yang mulai sering digalakkan oleh pemerintah, yaitu beralih ke motor listrik. Alasannya, selain lebih murah, bisa juga untuk mengurangi polusi udara. Tapi kan motor listrik membutuhkan listrik juga, yang berarti produksi listrik oleh PLTU bertambah. Sama aja dong. Kita justru semakin mendukung produksi listrik dari PLTU dan polusi udara tetap saja terjadi. Hanya memindahkan sumber aja dari knalpot ke cerobong PLTU. Ya nggak sih pemirsa? Percaya nggak percaya? Di tengah hiruk pikuk dan polusi Jakarta, ternyata masih ada kampung yang hijau dan asri di Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Namanya Kampung Samtama. Ini yang patut kita contoh nih, karena menanam tanaman yang bisa menyerap polusi bisa jadi solusi. Lihat deh pemirsa, tanaman kecil dan pepohonan masih tumbuh di gang dan halaman sempit milik warga. Udara terasa lebih sejuk dan suasananya pun jauh dari kesan kota yang penuh polusi. Yang menarik, kampung ini berada di kawasan perkotaan yang aktivitasnya begitu padat. Lalu, apa rahasianya? Kenapa kampung ini masih bisa mempertahankan hijaunya di tengah Jakarta yang lahan hijaunya terus tergerus? Yuk, kita lihat lebih dekat, pemirsa. Ya memang pro kontra dan segala macam memang ada. Tapi lambat laun, gitu loh. Semua orang yang ada di sini melihat, gitu loh, betapa bagusnya, betapa perlunya, gitu loh, untuk penghijauan ini. Ini adalah salah satu mengurangi pencemaran udara di Jakarta gitu. Lihat deh pemirsa, seluruh gang di daerah RW 3 Cempaka Putih penuh tanaman dan seragam hijaunya. Nah, kira-kira cara warga yang merawat tanaman ini gimana ya? Nah ini udah diatur, sudah dibagi oleh warganya. Karena dasar kita itu adalah kekompakan untuk menjaga lingkungan. Dan untuk mempermudah ya memang sudah dibangun nih seperti instalasi penyiraman. Terus warganya udah punya kesadaran bagaimana menyiramnya siapa aja secara bergiliran. Jadi nggak perlu harus dibuatkan jadwal, tidak. Nah, ternyata suatu daerah bisa hijau dan asri semua itu karena kekompakan warganya. Bisa kali pemirsa praktekin minimal menanam satu tanaman di rumah. Ayo, mari kita menanam tanaman di pekarangan kita atau di wilayah tempat kita tinggal. Gunanya yaitu untuk penghijauan, agar wilayah kita terasa sejuk dan terlindung dari polusi. Yap, polusi mungkin nggak bisa kita hindari sepenuhnya, tapi menjaga udara tetap bersih bisa kita mulai dari diri sendiri di rumah masing-masing. Karena udara bersih bukan hanya kemewahan, tapi merupakan kebutuhan kita semua.